الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد قال المتقون والمؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang salat Aidil Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Pada waktu kali ini masih Allah izinkan kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju mushola yang kita cintai ini. Tanpa nikmat yang Allah berikan ini, alhamdulillah ala ni'matil iman, alhamdulillah ala ni'matil Islam. Tanpa nikmat yang dua ini, mustahil seluruh anggota badan kita bergerak menuju mushola yang kita cintai ini. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya ketaatan kepada Allah hanyalah dengan beragama Islam. Salawat berserta salam, tak lupa kita kirimkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta orang-orang soleh yang selalu mengikuti beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang berada di sini termasuk ke dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan untuk kita semua. Marilah kita beriman dengan sebenar-benar beriman, bertakwa dengan sebenar-benar bertakwa. Karena dengan aspek kedua ini, iman dan ketakwaan ini, masih banyak di antara kita hanya melaksanakan keimanannya, melaksanakan ketakwaannya hanya setengah-setengah. Maka dari itu, perbaharuilah niat kita, kembalilah dengan beriman dengan sebenar-benar beriman, bertakwa dengan sebenar-benar bertakwa. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang salat Aidil Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di antara kita ada yang sudah berusia 10 tahun, 5 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan ada yang sudah usia lanjut 80 tahun ataupun 70 tahun. Sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi terkadang kala kita lupa
merasakan kenikmatan yang berkah. Kita lupa merasakan kenikmatan yang berkah. Kenapa? Seringkali dengan sudah kita berlimpah ruah, harta yang kita miliki, anak yang kita dapatkan, mobil yang mewah, bahkan rumah yang mewah, kita lupa bagaimana yang berkah yang mesti kita pelajari. Kadangkala keberkahan ini bukan dari hasil banyaknya yang kita dapatkan, tapi seberapa bermanfaat yang kita dapatkan. Kaum muslimin sidang salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pasti punya ujian. Kita semua pasti punya cobaan. Kita semua pasti punya permasalahan hidup. Kita semua pasti akan melalui itu. Tapi terkadang kala kita lupa yang Allah terus berikan kemudahan bagi kita melaksanakan permasalahan itu, menyelesaikan permasalahan itu, mencari solusinya. Lupa dengan ayat yang sudah kita bacakan. Surat Al-Baqarah ayat 45 yang sudah dibacakan terlebih dahulu. Wasta'inu. Ketika kita sudah ada permasalahan, Allah sampaikan, hei manusia, hei semua yang kalangan tidak dipandang dulu, sampaikan kepada aku permasalahanmu, gaduhkan kepada aku, ratapi kepada aku. Dengan meratapi, dengan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah berikan solusinya. Pasti Allah berikan caranya agar bisa menyelesaikan ujian yang akan kita hadapi. Apa solusinya? Bis-sabr was-salah. Solusi yang pertama adalah bis-sabr. Kita disuruh untuk menerima terlebih dahulu permasalahan yang ada di dalam diri kita. Disuruh untuk menerima permasalahan, ujian, cobaan yang ada menghampiri diri kita sendiri dengan bersabar. Kenapa? Karena kita sudah dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 286, tidak akan melebihi ujian dari kemampuan hamba-Nya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti Allah berikan ujian, tidak akan melebihi kemampuan hamba-Nya. Maka dari itu, setelah itu ketika kita sudah menerima permasalahan itu, pasti akan kita dapatkan permasalahan paling minimal 3. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum masadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Permasalahan kita pasti akan kita hadapi, yang ringan, yang sedang, bahkan yang paling berat. Tidak akan mungkin satupun yang hidup tidak punya masalah. Jangankan kita, hewan saja, tumbuhan saja punya ujiannya. Sebutlah contoh seperti kelapa, ketika kecil dihempaskan angin, ujiannya masih kecil. Ketika sudah tumbuh sedang, ujiannya sudah ada sedang. Tapi ketika sudah tinggi, besar, ujiannya sangat sungguh luar biasa. Dan bahkan ujiannya lebih daripada itu, diputuskan, dipotong sampai akhirnya tidak tumbuh lagi. Itu baru ujian untuk tumbuhan,
tapi beda dengan kita. Beda sekali dengan kita. Allah berikan solusi. Bagaimana solusinya? Ketika sudah kita terima permasalahan dengan bersabar, yaitu wassalah, dengan kita melaksanakan sholat. Kita sudah sering mendengar as-salatu imanuddin. Mudah kita bacakan, sering kita mendengarkan bahwasanya sholat itu adalah tiang agama. Sering kita dengarkan, tapi sering juga kita acuhkan, sering juga kita lalaikan, sering juga kita anggap remeh bahwasanya bersujud kepada Allah itu lebih kecil daripada harta yang kita cari. Seringkali kita namun kita bekerja, kita tinggalkan sholat tersebut. Namun kita bekerja, kita lalaikan, kita undur-undur. Namun kita bekerja sehingga sudah masuk sholat berikutnya. Ini yang sering kita laksanakan, yang sering kita dapatkan. Kaum muslimin, kaum muslimat sedang sholat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, setiap yang kita kerjakan pasti Allah berikan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Karena kenapa? Kita kembali kepada Allah sesuai dengan kebiasaan kita. Banyak di antara kita yang melakukan kemaksiatan pasti kembali kepada Allah dengan maksiat. Banyak di antara kita yang melakukan dengan menunda-nunda, nanti ketika itu juga kita kembali seperti menunda-nunda. Begitulah ujian yang Allah berikan kepada kita sebelum kita bertemu kepada Allah, surga kah, neraka kah. Kaum muslimin sedang salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Setiap yang sudah kita lalui permasalahan tersebut, sudah kita carikan solusinya, sudah kita bersabar, sudah kita laksanakan sholat, pasti kita akan kembali kepada Allah. Sedangkan sekarang dia tidak lagi berpikir bahwasanya hidup kita ini hanya tempat senda-gurau. Hidup kita ini hanya tempat singgah. Hidup kita ini menunggu waktu sholat. Tapi terkadang kala itu lupa. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haqq, la ilaha illa huwa Rabbul 'Arsyil Karim. Jelas Allah sudah perlihatkan dalam Al-Quran, manusia itu sungguh sangat bermain-main dalam pangkatnya, bermain-main dalam kepala rumah tangga, bermain-main dalam jabatannya. Biarpun dia sebagai presiden, bupati, wali kota, gubernur sekalipun, tapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tetap sama. Maka dari itu, kaum muslimin, kaum muslimat sedang salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ujian besar yang kita belum mendapatkan ujian tersebut. Mungkin belum sampai di kita. Bahkan Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Ismail saja
sudah merasakan ujian tersebut. Apa ujiannya? Ujian ketika mulai diuji akidahnya. Nyawakah atau akidahnya? Pilihan ini sangat sulit. Ketika kita pilih nyawa, akidah taruhannya. Ketika kita pilih akidah, nyawa taruhannya. Dan ini kita belum dapatkan. Pada hari ini sudah didapatkan saudara-saudara kita di luar sana, di negara sana, di negara tercinta Palestina. Lebih banyak sudah merasakan ujian tersebut, bahkan dalam keadaan khusyuk dalam sholatnya. Tidak sedikit pun akidahnya, imannya, ketakwaannya tergoyah sedikit pun. Sudah berbunyi, bermeledak, tapi dia tidak pernah bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, melihat ke kanan, melihat ke kiri, bahkan ke atas ke bawah. Tapi dia tetap khusyuk dalam sholatnya. Itu adalah ujian paling terberat. Bahkan dari ujung kaki sampai ujung kepalanya bersimbah darah. Tak pernah dia keluhkan, ini kotor, ini kotor, tunggu sholat terlebih dahulu, mandi terlebih dahulu. Tidak, tetap dilaksanakan. Bahkan jangankan untuk sholat, minum saja sulit. Bahkan makan jangan saja, untuk berwudu saja sulit. Tapi alhamdulillah, Allah pastikan kepada kita. Apa pastiannya? Setiap yang sudah berjuang dengan keakidahannya, Allah bantu. Bukan melalui jalur darat, tapi melalui jalur langit. Buktinya hari ini muncul air di tengah-tengah pemukiman. Tanda kuasa Allah, bukan kuasa manusia, tapi kuasa Allah. Maka dari itu, perbaharuilah niat kita, perbaharuilah kehidupan kita. Jangan gara-gara ujian yang sudah kita hadapi, kita melalaikan akidah kita, melalaikan sholat kita, melalaikan rukun iman kita, melalaikan rukun Islam kita. Maka dari itu, mari kita sama-sama berpikir ke depan kembali untuk memperbaiki diri. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat sidang salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dalam sudah kita jalankan hari ini kehidupan kita, sudah mulai nampak. Apa yang nampak? Yaitu cobaan, ujian, bahkan sekarang musibah yang sudah kita hadapi. Banjir sudah di mana-mana.
sudah merenggut. Bahkan Merapi pun sudah mengeluarkan abunya, memberi tanda-tanda kepada kita. Hei manusia, sudahlah, jauhilah kemaksiatan. Sudahlah, jangan senang juga lagi dengan kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu yang memicu musibah datang. Yang berbuat satu orang saja, tapi yang tidak berdosa juga mendapatkan dampaknya. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat wa ya qadil hadath. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شرك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شقرات الموت. اللهم هون علينا في شقرات الموت. اللهم هون علينا في شقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا ودعاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في أفغانستان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في أندونيسيا. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر
ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum tadhakkurun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.